bertugas mewawancarai Ibu terkait pemetaan aset sekolah SDN Wangkelang 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Rizwanuddin, CGP Angkatan 6 dari SDN Wangkelang 3, Kecamatan Singambul, Kabupaten Majalengka. Dan di sini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Wangkelang 3, Ibu Susilawati, SPD, MPD. Nah, Ibu, mohon maaf, hari ini saya mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang perlu saya wawancarai mengenai pemetaan aset di sekolah yang Ibu pimpin ini. Dan perlu kita ketahui bersama, di sini ada 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, modal manusia, modal agama dan budaya atau aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan alam, aset finansial, sosial, dan politik. Nah, itu 7 aset yang kita miliki di sekolah. Tujuan pembelajaran khusus CGP yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Nah, di sini yang pertama aset manusia. Di sini aset manusia, kepala sekolah lulusan S2 dan semua guru lulusan S1 serta ada 4 CGP. Mungkin barangkali Ibu mau menambahkan. Ya, terima kasih. Selamat kepada Pak Ade telah hampir selesai ya melaksanakan tugas dalam proses nanti dari CGP menjadi GP ya. Yang tadi diutarakan oleh Pak Ade tentang aset. Yang pertama aset sumber daya manusia ya, aset sumber daya manusia yang ada di Wangkelang 3 berarti betul adanya kita di sini di warga sekolah adalah aset, terutama yang pertama itu betul kepala sekolah, kemudian guru-guru tadi lulusannya sudah S1 ya, semua itu adalah batas minimal ya. Kalau yang masukannya mudah-mudahan nanti setelah jangan merasa puas di satu posisi, jadi nanti walaupun sambil bagaimanapun juga kita tetap harus meningkatkan pendidikan juga karena itu sebagai modal dasar juga. Jadi yang S1 mudah-mudahan berarti itu strategi pemanfaatannya ya, dalam strateginya. Jadi jangan puas di S1 tapi coba lanjutkan ke S2 karena sekarang mah kalau di S1 itu batasan minimalnya saja. Jadi seperti Ibu walaupun sambil repot mengurus segala macam rumah tangga tetapi memaksakan, alhamdulillah selesai juga itu untuk invest ke depan, apalagi Pak Ade sebagai calon pemimpin di masa datang yang menjadi CGP nanti menjadi PP adalah itu yang diidamkan, yang diprioritaskan pemimpin-pemimpin pendidikan ke depan itu diambilnya dari guru penggerak. Terima kasih Ibu masukannya. Terus yang kedua di sini saya menuliskan aset sosial, yaitu diantaranya ada 2 aset sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama unsur jaringan, yaitu Twitter, Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Terus yang kedua komunitas. Di sini komunitasnya KKG, KKGO, KKGA, komunitas praktisi CGP, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, warga sekolah, dan ramil. Mungkin itu Ibu. Mungkin ada masukannya Ibu selain jaringan dan komunitas, mungkin ada tambahannya. Kalau sekolah kita kan sekolah penggerak, diwajibkan sebenarnya kita itu punya link ya, punya link, diantaranya juga kita punya linknya YouTube. YouTube ada ya, ada. YouTube, kemudian Instagram belum ada, nanti ditambahkan ya. Kemudian Telegram ada. Jadi nanti semua apa yang dilaksanakan, yang diprogramkan, kemudian ada aksi nyata itu bisa dipublikasikan dalam tadi
aset sosial ya, Iya. aset sosial. Kemudian komunitas juga betul menjadi aset. Di antaranya KKG itu tidak terbatas di bus tapi di sekolah sebaiknya KKG itu cuma 1 minggu 1 kali. Jadi tinggal itu sudah benar modal sosialnya seperti itu. Tinggal sekarang kita bagaimana cara memanfaatkannya mungkin supaya lebih efektif dan efisien. Untuk kemajuan pendidikan ya, Ya, untuk kemajuan. terutama di SDN Wongkelang Nah 3. itu untuk kemajuan pendidikan yang terutama di SD kita di Wongkelang 3 supaya karena sekolah kita sekolah penggerak, banyak guru penggerak, nanti ke depan harus yang menjadi yang seperti sesuai dengan moto sekolah penggerak, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya aset politik. Di sini saya sudah mengidentifikasi yang pertama aset politik yaitu dinas pendidikan, pemerintah desa sampai kabupaten, puskesmas, polsek dan koramil. Nah itu Ibu identifikasi sementara, mungkin dari Ibu ada masukannya Ibu atau tambahannya? Kalau ditambah mungkin dengan KUA bisa. KUA, ya. KUA, sebab nanti kita hubungannya dengan MD, dengan Ya. pesantren gitu ya. Dengan pendidikan yang untuk keagamaan. Kemudian lagi dari KUA kan bisa bersinergi mengenai tentang apa yang berhubungan dengan dimensi religius ya, Sesuai dengan dimensi Ya. profil pelajar Pancasila ya. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya aset agama dan budaya. Nah di sini sementara saya mengidentifikasi yaitu pesantren di lingkungan sekolah, madrasah, ritual keagamaan dan upacara adat daerah. Nah itu Ibu mungkin ada tambahannya Ibu. aset budaya ya. Budaya dan agama. Kalau tidak salah budaya itu selain ritual keagamaan juga ada, kata Pak Kuma, ada pendidikan pencaksilat ya. Oh iya. Wangkelang bukan negara kembang dulu itu kan Wangkelang, jadi bisa dimasukkan itu Ya, nanti dimasukkan. perguruan pencaksilat, kemudian Maronisan gitu. Marawisan. Berarti itu termasuknya agama ya? Agama. Iya, agama. Agama dan budaya. Agama dan budaya. Terima kasih Bu. Nanti saya tambahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu aset fisik. Di sini sangat banyak sekali aset fisik. Mungkin ada yang kurang Ibu. Saya coba mengidentifikasinya. Yang pertama yaitu ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Kemudian perpustakaan, musola, WC, UKS, tempat cuci tangan, sumur sekolah ada 2, salon aktif, wibon, infocus, lemari, meja, dan kursi guru dan siswa. Nah itu aset yang kita miliki, aset fisik. Mungkin masih banyak yang perlu ditambahkan lagi. Ya, misalnya media Media pembelajaran, IPA ya, pembelajaran seperti Twin Mirror. Twin Mirror, ya. Kemudian ada lagi yang belum kita punya yaitu lab IT. Web IT. Kemudian kalau perpustakaan semua itu yang tidak ada, berarti yang mudah-mudahan yang belum ada nanti bisa terrealisasi ya setiap tahun lah, minimalnya 1 tahun ke depan kita sudah bisa melengkapi tadi aset fisik ya, Aset fisik. kemudian yang ada ayo kita tertibkan kembali, misalnya perpustakaan, jadi tinggal alhamdulillah tinggal memanfaatkan itu Pak. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya yaitu aset lingkungan atau alam. Di sini identifikasinya yaitu lahan kosong masih luas Ibu. Taman sekolah, pohon mangga, udara bersih,
sungai di samping kiri dan kanan sekolah, lapangan sepak bola milik desa, serta gedung serbaguna dan alam pegunungan yang masih hijau. Ada tambahan yang kurang. Kalau termasuk tadi itu sudah cuma lingkungan alam atau lingkungan sekolah kita itu belum aman karena belum ada pagar, Iya. ya. Jadi belum ada pagar batas antara sekolah dengan lapangan sepak bola. Ya. Terima kasih. Yang terakhir yaitu aset finansial. Di sini sekolah memiliki aset finansial yang pertama dari bantuan operasional sekolah atau BOS, yang kedua PIP, ya, itu untuk siswa. Ya, mungkin Ibu ada tambahannya, Ibu. Aset finansial itu yang betul yang selama ini kita gunakan adalah BOS ya, Ya, BOS. dari dana BOS. Ya. Kebetulan kita juga sekolah penggerak, jadi BOS-nya punya dua, Berarti BOS BOS kinerja dengan BOS reguler. ya nanti dimasukkan. Ya, BOS kinerja dengan BOS reguler. Kemudian aset finansial kita belum bisa menggali, yaitu sesuai dengan P5 kewirausahaan ya. Berarti kita harus bisa menambah aset yang lain dari hasil karya P5. Kemudian kalau PIP ya alhamdulillah kebanyakan ya minimalnya setengahnya atau lebih sekolah kita dapat. Kebetulan tahun ini bulan depan juga ada 168 orang. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya, atas waktunya. Wawancara kita hari ini sangat menarik, Ibu. Masih perlu yang kurang, berarti harus ditambah-tambahkan. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, selamat menjalankan tugas dan diperbaiki apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan yang sudah baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan tugas dari kegiatan Salon Guru Penggerak, itu mengenai pemetaan aset yang ada di sekolah CGP masing-masing. Di sini saya berada di SDN Negeri Wangkelang 3. Nah, sebelumnya saya sudah memetakan aset dan perlu kita ketahui bahwa ada beberapa aset di sini. Di sini ada 7 aset atau modal atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu modal manusia atau aset manusia. Yang kedua agama dan budaya. Yang ketiga fisik. Yang keempat lingkungan atau alam. Yang kelima finansial. Yang keenam sosial. Dan yang terakhir yaitu politik. Nah, di sini sudah dipetakan sebelumnya untuk identifikasi aset manusia atau modal manusia. Yang pertama, kita kepala sekolah sudah lulusan S2 dan semua guru lulus S1. Dan di sini juga kebetulan ada 4 guru calon guru penggerak atau 4 CGP ya. Nah, di sini barangkali untuk modal manusia apakah ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan? Misalnya guru PAI atau guru PJOK atau apa gitu. Perlu ditambahkan atau sudah cukup? Untuk modal atau aset manusia yang kita miliki. Guru, misalnya guru PAI ada 2. Guru PJOK 2. Berarti harus dimasukkan ya, ditambahkan. Ya, belum ditambahkan berarti itu perbaikan untuk saya selaku calon guru penggerak ya. Yang selanjutnya yaitu aset sosial. Nah, di sini aset sosial terbagi menjadi 2 bagian, yaitu unsur jaringan dan yang kedua unsur komunitas.
Di sini jaringannya sudah dituliskan Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp. Nah, barangkali ada tambahan Instagram ya. Instagram berarti perlu ditambahkan. Untuk komunitasnya ada KKG, KKGO, KKGA, Komunitas Praktisi CGP, ada pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga sekolah. Mungkin untuk komunitas ada tambahan komunitas Cukuplah komite. Komite sudah termasuk berarti ke Sekolah. bagiannya bagian sekolah berarti Warga sekolah. warga sekolah Warga kalau sekolah. komite. Sudah cukup? Cukup ya. Berarti kita lanjut untuk aset politik. Nah, di sini aset politiknya yaitu sudah diidentifikasi di awal dinas pendidikan, pemerintah desa sampai kabupaten, puskesmas, polsek, dan koramil. Nah, barangkali lagi ada lagi kerjasama dengan KUA misalnya atau apa. Kawin kena nama. Berarti sudah cukup ya untuk aset politik. Nah, kemudian selanjutnya aset agama dan budaya. Yang pertama yaitu pesantren di lingkungan sekolah. Ada madrasah, ada ritual keagamaan, upacara adat, daerah. Terus, apalagi yang perlu ditambahkan atau ada yang harus dikurangi? Silakan diidentifikasi. Ritual keagamaan apa maksudnya? Ritual keagamaan misalnya dicontohkan misalnya ada yang meninggal, kita menyolatkan, kita mengkafani dan kemudian menguburkan. Nah, itu yang dimaksud dengan ritual keagamaan. Misalnya ada lagi ritual keagamaan yang lain, misalnya menyembelih kambing yang seluruh bagian tubuhnya hitam di gunung. Nah, itu berarti bagiannya ke adat, tapi ada keagamaannya juga, jadi campur. Nanti pesugihan mana? Pesugihan mana maksudnya? Pesugihan tidak termasuk pesugihan. Upacara adat berarti masuknya ke upacara adat, menyembelih kambing dan lain-lain. Misalnya ekahan, nah itu kan upacara adat, ritual keagamaannya adat. Ya. Berarti sudah cukup ya. Selanjutnya aset fisik. Fisik di sini yaitu aset yang ada bangunan di sekolah. Nah, di sini ada ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, musola, WC, UKS, tempat cuci tangan, sumur sekolah ada dua-dua, salon intim, twin mirror, itu salah tulis, salah ketik, twin mirror, infocus, ada satu set, dan ada lagi yang lainnya. Terus lemari macam-macam, lemari arsip, lemari piala, dan lain-lain. Terus meja dan kursi guru dan siswa. Ada lagi barangkali. Atau ruang UKS sampai itu namanya? Chromebook. Hah? Berarti Chromebook. Chromebook berarti harus dimasukkan ya Chromebook. Laptop buku ya. Berarti masih kurang ya. Terus kalau infrastrukturnya jaringan wifi, listrik, lapang serbaguna, jalan desa dua arah. Cukup ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk aset lingkungan yang ada di sekolah kita. Misalnya di sini saya sudah mengidentifikasi pertama lahan kosong masih luas di sekitar sekolah, itu milik desa. Jadi kita bisa bekerja sama dengan pihak desa. Terus taman sekolah, pohon-pohonan, bisa pohon mangga, pohon apa aja, lain-lain. Terus udara bersih, sungai di samping kiri dan kanan sekolah. Ada sebelah timur dan sebelah barat, sungai. Atau kita bahasa Sundanya laungan. Terus ada lapang sepak bola milik desa. Nah, kita bisa gunakan untuk kegiatan perlombaan atau kegiatan olahraga. Terus yang selanjutnya gedung serbaguna. Kira-kira apa lagi yang ada di lingkungan sekitar kita? Pegunungan yang belum masuk ya? Gunung Bitung gitu ya? Gunung Bitung. Gunung Bitung. Bumdes termasuknya karena gedung serbaguna. Terus apa lagi? Cukup ya. Kosong.
sama tuh ada di pelakan di pare. Lahan kosong kan sudah ada izin dari kepala desa. Sudah ada hitam di atas putih. Lapang poli, oh lapang poli belum masuk ya? Lapang poli desa, milik desa. Yang terakhir aset finansial. Kita mendapatkan bantuan operasional sekolah yaitu dari dana BOS. Itu untuk kegiatan sekolah, jadi bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan. Misalnya untuk kegiatan perkemahan satu malam atau perkemahan blok disebutnya. Dan di sini juga ada bantuan PIP untuk siswa yang berprestasinya. Nah, dana PIP. Terus ada kewirausahaan, ada penyewaan sarana sekolah. Dana BOS kinerja 80 juta. Kemudian dana BOS reguler. Kurang lebih ada 300 murid dikali sekian, dari jumlahnya 276 juta per tahun. Biaya kemana? Berarti dana kita besar. Bisa dijumlah, kalau dijumlah sama BOS kinerja berarti jadi 356 juta per tahun. Nah, kita bisa pergunakan dana tersebut untuk kegiatan kemajuan sekolah, kemajuan pendidikan yang ada di SDN Pangkalan 3. Ada lagi dana-dana yang lainnya, misalnya tidak ada. Bantuan dari daerah. Ya. Sekian, terima kasih pemaparan tentang aset atau kekuatan atau modal yang ada di SD kita. Jadi kita bisa pergunakan aset-aset tersebut dalam menunjang pendidikan kita. Kita bisa belajar di kelas menggunakan Infokus, atau kita bisa belajar di lingkungan sekolah. Tadi kita bisa mengenalkan alam kepada anak-anak kita. Ya, pegunungan misalnya, sungai, fungsi-fungsi sungai, fungsi pegunungan. Banyak lagi yang masih kita perlu ajarkan kepada anak-anak didik kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini Bapak akan memetakan aset yang ada di sekolah. Perlu diketahui di sini ada 7 aset. Yang pertama, aset manusia atau kekuatan manusia. Yang kedua, aset sosial. Yang ketiga, aset politik. Yang keempat, agama dan budaya. Yang kelima, fisik. Yang keenam, lingkungan atau alam sekitar sekolah. Terus yang terakhir, aset finansial atau keuangan. Ya, mengerti? Nah, kita bahas satu-satu. Di sini modal manusia. Nah, di sini modal manusia yang termasuk manusia adalah guru dan murid yang ada di sekolah. Terus selain guru, yang memimpin guru siapa? Kepala sekolah. Nah, itu modal manusia yang ada di sekolah. Terus ada lagi yang di luar sekolahnya. Contohnya seperti guru ngaji, ya. Terus perangkat desa. Terus yang sering kesini memberikan vaksin, dokter atau perawat dari pihak puskesmas, ya. Itu modal manusia. Terus yang memimpin desa, kepala
desa. Yang memimpin desa berarti kepala desa. Nah, itu modal manusia yang ada di lingkungan sekolah. Terus tokoh yang dituakan yang ada di luar sekolah atau di blok masing-masing. Contohnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ada ketua pemuda kan? Terus tokoh yang merangkul semuanya, ya. Nah, di sini modal manusia terdiri dari guru. Guru di sini ibu kepala sudah S2. Pendidikannya sarjana S2. Kalau Bapak Ibu gurunya pendidikannya masih S1. Ya. Nah, terus mengenai modal manusia, orang tua murid modal manusia bisa diajak kerjasama. Ya. Terus yang selanjutnya kita bahas yang kedua, berarti modal apalagi modal sosial. Sebelum modal sosial tadi modal manusia. Semua guru SDN Kelang 3 menguasai IT atau komputer singkatnya, ya, penggunaan perangkat komputer, bisa menggunakannya melalui media pembelajaran, bisa digunakan komputer. Terus tadi yang kedua modal sosial. Modal sosial diantaranya apa? Ada yang tahu? Modal sosial terbagi dua. Yang pertama jaringan atau network bahasa Inggrisnya. Jaringan seperti jaringan media sosial, Twitter, Facebook, YouTube, terus WhatsApp. Terus modal komunitas. Komunitas itu grup belajar. Ada KKG, kepanjangan dari kelompok kerja guru. Ada KKGO, kelompok kerja guru olahraga. Ada KKGA, kelompok kerja guru agama. Ya. Terus komunitas praktisi CGP, ya, komunitasnya. Kan di sini modal manusianya ada 4 CGP. Bapak, terus Pak Yanto, Ulin, Bu Nani. 4 calon guru penggerak. Terus pemerintah desa komunitasnya. Jadi kita bisa kerjasama dengan pemerintah desa. Terus tokoh masyarakat dan warga sekitar sekolah. Yang selanjutnya modal politik. Modal politik. Politik itu diibaratkannya alat. Ya, jadi politik itu bagus untuk menunjang dalam program pendidikan. Contohnya dinas pendidikan, pemerintah desa sampai kabupaten, puskesmas, polsek, koramil. Koramil apa? Koramil tahu? Koramil. Kalau yang kemarin yang memberikan vaksin TNI kan, nah itu lembaganya Koramil. Ya. Terus polsek, tahu polsek? Yang memberikan bimbingan kepada kita, polsek. Ada di foto-foto kemarin, tahun-tahun kemarin. Di foto polsek, polisi. Terus puskesmas kemarin sudah memberikan vaksin apa itu? Vaksin yang kemarin lupa lagi. Terus selanjutnya modal agama dan budaya. Agama, PHBI atau peringatan Hari Besar Keagamaan atau Hari Besar Peringatan Agama Islam. Nah, tadi sudah melaksanakan PHBI termasuknya kegiatan keagamaan. Terus hari-hari besar agama Islam apa saja? Maulid Nabi, Isra Miraj. Terus hari
Dari besar keagamaan itu modal agama. Terus budayanya yang setiap tahun kalau nggak salah suka naik gunung sembelih kambing hitam. Ya, ada tokoh-tokoh yang berangkat ke sana menyembelih kambing yang hitam semua dari kepala sampai kaki. Ya, itu modal budaya yang ada di sekolah kita, ya, di lingkungan sekolah kita. Terus identifikasi strateginya itu pesantren, termasuk modal agama sebagai pusat pendidikan keagamaan. Terus yang selanjutnya modal fisik. Nah, ini modal fisik. Ini dinamakan ruang kelas. Ya, ruang kelas. Terus ada ruang perpustakaan. Terus untuk buang air kecil WC. Untuk cuci tangan wastafel. Untuk sholat musola. Ya. Terus modal fisik, kalau kita kesini menggunakan ada dua arah, kiri kanan, jalan raya, jalan desa. Terus yang selanjutnya modal fisik berupa lingkungannya, ya. Nah, ini bangunan, musola, ada tempat cuci tangan, sumur, termasuk modal fisik atau aset fisik. Kalau infrastrukturnya berupa jaringan wifi, ada jaringan wifi kan di tiap kelas. Terus listrik, termasuk modal fisik. Terus ada tempat-tempat syarat, lapangan. Terus apa lagi? Lapang sepak bola milik desa bisa kita gunakan. Terus ada bangunan gedung serbaguna. Nah, nanti kita bisa menggunakannya. Dan kemarin juga kita gunakan pas waktu perkemahan, kegiatan perkemahan bisa digunakan. Kalau kondisi cuacanya tidak memungkinkan, bisa kita menggunakan gedung serbaguna tersebut, ya. Nah, ini modal lingkungan alam. Kita dikelilingi oleh yang tinggi pegunungan. Ya. Di sebelah sana ada gunung Bitung. Sebelah sana Ciremai. Sebelah sana Gunung Rompang. Sebelah sana Gunung Putri. Ya. Ada Gunung Putri di sebelah daerah Panjalu. Terus ada juga lahan kosong, kerjasama dengan pemerintah desa. Lahan kosong setelah gerbang ada pesawahan. Nah, itu milik desa, bisa kita gunakan untuk program PSP, menanam kewirausahaan. Terus ada taman sekolah. Terus ada sungai. Dua sungai. Ya, diapit dua sungai. Terus apa lagi? Ada yang perlu ditambahkan? Modal lingkungan. Apa lagi? Tidak ada. Dilanjut modal finansial. Kita mendapatkan modal finansial dari bantuan dana BOS, ya, untuk kita gunakan dalam program pembelajaran. Terus dana bantuan untuk siswa, dana IP. Terus ada juga penyewaan sarana sekolah.
disewakan, bisa disewakan. Misalnya sound system, kalau ada yang menyewa, yang hajatan bisa disewakan. Nah, itu modal finansial. Nah, kita tadi sudah membahas aset atau modal atau kekuatan yang ada di sekolah SDN Wangkelang 3. Tadi kita sudah membahas 7 modal aset sekolah. Yang pertama modal manusia atau aset manusia. Yang kedua sosial. Yang ketiga politik. Yang keempat agama dan budaya. Yang keenam, yang kelima fisik. Yang keenam lingkungan atau alam. Yang terakhir modal finansial. Ya. Ada lagi yang perlu ditambahkan untuk modal tersebut. Tadi yang belum dimasukkan apa modal yang dipakai ujian ANBK? Chromebook, terus laptop, terus yang disorot ke papan tulis gambar menjadi besar. In fokus ya belum dimasukkan. Nanti kita masukkan berdasarkan tadi dari masukan dari kalian ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Ibu Rena Septiani Sipek ya, sebagai aparatur desa Wangkelang yang ada di Blok Senen, yaitu di lingkungan sekolah SDN Wangkelang 3. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Rizwanudin, CGP Angkatan 6 dari SDN Wangkelang 3, Kecamatan Sinambung, Kabupaten Majalengka. Di sini saya sudah bersama Ibu Lena sebagai aparatur desa, kemudian sebagai keterwakilan gender perempuan sekaligus tokoh dari Blok Senen di lingkungan sekolah SDN Wangkelang 3, sekaligus orang tua wali murid. Nah, Ibu, di sini saya sudah mengidentifikasi mengenai aset yang ada di sekolah dan di lingkungan sekolah SDN Wangkelang 3. Perlu kita ketahui bersama, di sini ada 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Pertama yaitu modal manusia, modal agama dan budaya atau aset agama dan budaya. Terus yang ketiga aset fisik. Yang selanjutnya aset lingkungan atau alam. Yang selanjutnya aset finansial. Yang selanjutnya aset sosial, dan yang terakhir yaitu aset politik. Nah, aset-aset tersebut kita manfaatkan untuk pendidikan di SDN Negeri Wangkelang 3, yaitu untuk kemajuan siswa dan siswi di SDN Negeri Wangkelang 3. Di sini saya sudah mengidentifikasi aset-aset tersebut. Yang pertama aset manusia. Kita di SDN Negeri Wangkelang 3 mempunyai guru yang berkualitas tentunya dan kepala sekolah yang berkualitas. Di sini guru kepala sekolahnya S2 dan dewan gurunya yaitu S1 semua. Terus aset yang selanjutnya yaitu di sini kami memiliki 4 CGP, yaitu calon guru penggerak. Yang selanjutnya yang tentu saja yang intinya yaitu murid SDN Negeri Wangkelang 3, kurang lebih ada 300 siswa. Nah, itu aset manusia yang kita miliki. Yang selanjutnya yaitu aset sosial. Yang pertama yang sudah diidentifikasi yaitu, dan perlu diketahui juga, sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama unsur jaringan, yang kedua komunitas. Yang pertama Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, dan yang terakhir Telegram sama Instagram, disuruh ditambahkan oleh kepala sekolah.
desa sampai kabupaten, tokoh masyarakat, dan warga sekolah. Nah, itu aset sosial. Yang selanjutnya yaitu aset politik. Di sini sudah diidentifikasi aset politiknya yaitu dinas pendidikan, pemerintah desa sampai kabupaten, puskesmas, polsek, koramil. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya aset agama dan budaya. Di sini sudah dimasukkan pesantren di lingkungan sekolah, terus madrasah, ritual keagamaan, terus upacara adat daerah setempat. Nah, berkenaan dengan aset fisik, di sini banyak sekali aset fisik yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Yang pertama ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Yang selanjutnya perpustakaan, musola, WC, UKS, tempat cuci tangan, sumur sekolah ada 2, salon aktif, wing mirror, infocus 1 set, lemari, meja dan kursi guru dan siswa. Nah, itu untuk identifikasi aset fisik. Ada juga infrastrukturnya, yaitu jaringan wifi, listrik, lapangan serbaguna, jalan desa 2 arah. Nah, itu aset fisik. Yang selanjutnya aset lingkungan. Di sini ada lahan kosong masih luas milik desa, taman sekolah, pohon-pohonan, pohon mangga dan lain-lain, udara yang bersih, sungai di samping kiri dan kanan, lapangan sepak bola milik desa, gedung serbaguna milik desa. Nah, itu. Kemudian aset finansialnya berupa bantuan operasional sekolah serta bantuan dana PIP. Nah, itu mungkin aset-aset yang sudah saya identifikasi sebelumnya. Mungkin Ibu mau menambahkan atau barangkali ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi. Ya, silakan. Kan tadi ada dari aset dari alam ya? Ya, lingkungan alam. Ya, yang dari lingkungan alam. Di sini kan Desa Malang punya 2 tempat wisata lagi. Kan Gunung Bintang udah masukin ya kan? Ya. Nah, di Pasir Ranti yang di Blok Selasa yang di atas itu kan bisa dijadiin tempat wisata seperti camping. Itu kan dulu anak-anak SD kan pernah ke sana juga ya, ya. Nah, terus udah gitu sama satu lagi ada di Pasir atas Pak, Pasiraman. Itu juga bisa di tempat wisata sama dibuat tempat camping juga Pak, buat nongkrong-nongkrong dari itu udah bisa. Berarti menunjang terhadap pendidikan anak ya. Iya. Ya, ada lagi mungkin Bu? Sama ini sih Pak, kalau untuk di Gunung Bintang kan kita ada cagar alam ya. Itu ada istiadat di sana. Jadi untuk wisata juga bisa sih ke sana. Ada situs-situsnya atau apa?